Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di pertemuan ketiga ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang KDD, Knowledge Discovery in Database. Nah, seperti yang kita ketahui, data mining ini merupakan suatu proses penjelajahan atau penggalian atau pencarian secara otomatis untuk mendapatkan sebuah informasi yang berupa knowledge atau pengetahuan yang berguna dalam suatu repositori data atau struktur data yang sangat besar. Yang mana data mining ini merupakan bagian yang sangat penting yang ada hubungannya atau yang terintegrasi dalam knowledge discovery in database. Kita punya banyak data, tapi kita memiliki sedikit informasi. Maka kita perlu penjelajahan yang sangat cepat, yang otomatis, yaitu dengan menggunakan data mining. Sehingga membantu kita untuk menemukan pengetahuan yang berguna. Apa yang kita perlukan? Yaitu pengetahuan yang menarik, yang berguna, yang berfungsi. Yang mana dari data yang jumlahnya banyak, dari data yang meledak, yang sudah bertumpuk-tumpuk, diekstrak menjadi sebuah pengetahuan yang berguna, yang menarik. Lanjut, di sini ada beberapa macam data yang dikumpulkan yang akan bisa kita proses untuk data mining. Seperti transaksi bisnis, data saintifik, data medis dan personal, video dan gambar survei, satellite sensing, game, digital media, chat dan software engineering, dunia virtual, laporan dan memo, serta web. Definisi dari Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Mana KDD ini merupakan sekumpulan proses untuk menentukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Sedangkan definisi lain dari KDD ini menurut Han dan Kender adalah sebuah data yang termasuk ke dalam database yang besar yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensial. Nah, berikut kumpulan proses dalam database atau dalam KDD atau dalam basis data. Yang pertama yaitu pembersihan data atau data cleaning. Nah, di pertemuan sebelumnya data cleaning ini saya sebut yaitu pemilihan data ya. Jadi yang betulnya itu pembersihan data. Maaf. Nah, lanjut integrasi data atau data integration, kemudian pemilihan data atau data selection, lanjut transformasi data atau transformation data, kemudian pengembangan data. Nah, ini materi kita atau mata kuliah kita itu data mining, kemudian baru di evaluasi pola, yang terakhir baru presentasi pengetahuan hasilnya atau outputnya. Nah, berdasarkan definisi, terlihat bahwa data mining merupakan salah satu proses dari keseluruhan yang ada pada KDD ini. Tetapi merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan pola-pola yang berguna dari sejumlah data yang bervolume besar atau yang berukuran besar. Nah, di mana data tersebut bisa disimpan di dalam basis data atau database, data warehouse, atau media penyimpanan informasi lainnya. Nah, berikut penjelasan dari tahap-tahap atau proses KDD, Knowledge Discovery in Database. Yang pertama yaitu tahap pembersihan data atau data cleaning. Nah, pada tahap ini merupakan pemrosesan pendahuluan yang mencakup antara lain membuang duplikasi data, kemudian memeriksa data yang tidak konsisten atau inconsistent data, dan memperbaiki kesalahan yang ada pada data seperti kesalahan cetak atau tipografi.
Kemudian dilanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan penggabungan data atau data integration, yaitu tujuannya untuk menyatukan sumber data yang tersebar atau yang terpecah sehingga dikumpulkan menjadi data warehousing. Kemudian dilanjut ke pemilihan data atau data seleksi. Nah, pada tahap ini data yang ada dalam data warehouse kemudian direduksi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, yaitu data yang relevan dengan tugas analisa dikembalikan ke dalam database. Nah, untuk metode yang ada pada seleksi data atau pemilihan data ini ada 3. Yang pertama itu metode sampling, maksudnya seleksi subset representatif dari populasi data yang sangat besar. Kemudian metode denoising merupakan proses menghilangkan noise dari data yang akan kita transformasikan ini. Kemudian yang ketiga yaitu metode feature extraction, merupakan proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Nah, kemudian dilanjut ke proses atau tahap berikutnya yaitu transformasi data. Nah, di sini tujuannya untuk merubah atau menyatukan menjadi bentuk yang paling tepat untuk mining, yang dilakukan dengan ringkas atau performa yang ringkas atau operasi. Nah, di proses ini atau di tahap ini metodenya ada 3 juga. Yang pertama yaitu metode centering, maksudnya mengurangi setiap data dengan rata-rata dari setiap atribut yang ada. Kemudian metode normalization, yaitu maksudnya membagi setiap data yang di-centering tadi dengan standar definisi dari atribut bersangkutan. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu scaling, mengubah data sehingga berada dalam skala tertentu. Nah, dari data yang telah ditransformasikan, kemudian ditambah dengan berbagai teknik. Nah, untuk proses berikutnya atau tahap berikutnya yaitu tahap data mining. Nah, disinilah kita akan melakukan pemilihan teknik atau pola atau juga informasi yang menarik dalam data. Data ini data yang terpilih yang menggunakan fungsi-fungsi atau algoritma-algoritma yang terdapat pada tugas atau metode data mining. Nah, fungsi atau algoritma dalam data mining ini sangat bervariasi atau bermacam-macam, di mana pemilihannya bergantung pada tujuan dan proses pencarian pengetahuan secara menyeluruh. Contohnya, di sini tugas atau metode data mining kan ada 5. Yang pertama yaitu asosiasi, estimasi, prediksi, klasifikasi, dan clustering. Nah, kita pilih salah satunya yaitu klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini ada berbagai macam algoritma. Nah, kita pilih salah satu algoritma yaitu algoritma C45. Nah, setelah kita sudah menentukan metode atau tugasnya dan kita tentukan fungsi atau algoritmanya, jadi kita bisa lanjut ke proses berikutnya yaitu proses pattern evaluation atau evaluasi dari pola. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik atau interesting measures. Nah, yang mewakili pengetahuan berdasarkan atas beberapa tindakan yang menarik. Nah, tahap ini merupakan bagian dari proses pencarian pengetahuan yang mencakup pada pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan tidak dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Nah, barulah kita tiba di tahap yang terakhir, yaitu tahap
knowledge presentation. Nah, sama dengan tahap terakhir pada arsitektur data mining, yaitu user interface atau GUI, graphical user interface. Maksudnya, gambaran teknik visualisasi dan pengetahuan yang digunakan untuk memberikan pengetahuan yang telah ditambang kepada user. Nah, pada tahap ini dipresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang mudah dipahami atau dimengerti oleh user atau pihak yang berkepentingan. Dari ketujuh tahap atau proses KDD tadi, ada beberapa tahap yang bisa disatukan atau digabungkan, yaitu tahap pembersihan data bisa digabungkan dengan tahap integrasi data, sehingga bisa disebut dengan data pre-processing atau pemrosesan pendahuluan. Kemudian tahap pemilihan data atau data selection digabungkan dengan transformasi data atau tahap data transformation sehingga menjadi data consolidation. Nah, kemudian data ini merupakan proses yang iteratif atau proses yang berulang. Nah, perulangannya ini dilakukan sesuai dengan instruksi. Nah, dia akan berhenti jika batasan syarat tidak terpenuhi. Nah, sehingga proses ini akan menghasilkan sesuatu yang mudah dipahami dan mudah melakukan debugging ketika ada perulangan yang salah. Seperti yang sudah ketahui bahwa data mining merupakan gabungan dari ilmu komputer dengan ilmu matematik, yang mana terdapat beberapa disiplin ilmu seperti database system, artificial intelligence atau statistik, machine learning atau pattern recognition. Nah, pada KDD ini atau Knowledge Discovery in Database ternyata lebih banyak lagi gabungan dari disiplin ilmu. Nah, di sini terlihat bahwa adanya database system atau DBS, kemudian AI atau artificial intelligence, kemudian visualization, statistik, high performance computing, dan information retrieval, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Nah, di sini kita lihat KDD versus data mining. Menurut Cabena, data mining ini sama dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Sedangkan menurut Jiawehan, data mining ini merupakan subset atau bagian salah satu tahap dari KDD saja, sehingga batasan ini yang selanjutnya akan digunakan. Nah, yang mana tujuan dari data mining ini untuk eksplorasi basis data untuk menentukan pola-pola pengetahuan yang tersembunyi di dalam data ini. Tahap-tahap KDD atau Knowledge Discovery in Database. Menurut Dr. Cabena, ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan penentuan sasaran bisnis, tahapan persiapan data, tahapan data mining, tahapan analysis of result, dan tahapan assignation of knowledge. Untuk tahapan pertama, maksud dari tahapan yang pertama itu mendefinisikan permasalahan atau tantangan bisnis dengan jelas, yang mana tahapan ini merupakan aspek yang sangat mendasar atau yang sangat esensial dalam setiap proyek data mining. Nah, untuk tahapan kedua, tahapan persiapan data atau preparation data, tujuannya mempersiapkan data yang diperlukan untuk proses data mining.
Nah, tahapannya di sini ada 3. Data selection, data preprocessing, dan data transformation. Yang mana tahapan persiapan data ini bertujuan agar data yang kita gunakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan atau yang akan kita pecahkan. Kemudian data tersebut dapat dijamin kebenarannya serta dalam format yang sesuai dan tepat. Nah, tahap persiapan data ini paling banyak mengkonsumsi research yang tersedia. Nah, research-nya seperti manusia, biaya, dan waktu. Nah, menurut Cabena, dari 5 tahapan atau 5 fase, tahapan penentuan bisnis itu 20% konsumsi research-nya. Untuk tahapan kedua, persiapan data, itu 60%. Dan tahapan ketiga, data mining, itu 10%. Kemudian tahapan yang keempat dan tahapan kelima, 10%. Kemudian untuk data selection ini maksudnya mengidentifikasi sebuah sumber informasi baik yang internal maupun yang eksternal dan memilih sebagian saja dari data yang diperlukan untuk aplikasi data mining. Kemudian untuk data preprocessing maksudnya meyakinkan kualitas dari data yang telah dipilih pada tahapan sebelumnya. Di sini ada 2 isu yang paling sering dihadapkan pada tahap data preprocessing ini. Yang pertama yaitu noise data, yang kedua yaitu missing value. Nah, kemudian untuk data transformation, tujuannya di sini mengubah data ke dalam model analisis agar sesuai dengan analisis yang diharapkan dan format data yang diperlukan oleh algoritma data mining. Kemudian juga data transformation ini perlu diperhatikan terlebih dahulu 2 tipe utama data. Ada 2 tipe utama data yang digunakan. Ya, jadi sebelum kita melakukan tahapan transformation, kita perhatikan terlebih dahulu 2 tipe utama data. Yang pertama yaitu tipe kategorikal. Maksudnya di sini semua nilai yang mungkin ada dan bersifat terbatas. Nah, di tipe kategorikal ini ada 2 nilai. Yang pertama nominal, yang kedua yaitu ordinal. Kalau nominal itu tanpa urutan, seperti contoh status perkawinan itu single-kah, kawin, duda atau janda atau tidak tahu. Atau bisa juga contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sedangkan nilai ordinal itu dengan urutan seperti rating loyalitas customer. Nah, itu apakah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau mudah dirusak loyalitasnya. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu tipe kuantitatif. Maksudnya semua nilai yang mungkin dapat diukur perbedaannya. Nah, di tipe yang kedua ini ada 2 nilai, yaitu nilai continuous, maksudnya nilai-nilai bilangan real, seperti gaji bulanan, atau juga bisa rata-rata transaksi. Kemudian nilai yang kedua yaitu discrete, nilai-nilai di bilangan bulat, nilai-nilai yang bilangan bulat seperti jumlah pegawai, jumlah transaksi,
bisa juga ya kalau untuk nilai discrete ini. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan data mining. Di sini tujuannya yaitu melakukan proses pencarian pengetahuan terhadap data yang ditransformasikan pada tahap sebelumnya. Nah, contohnya saja kita untuk pengetahuannya yaitu berupa association rules atau dengan menggunakan rules atau aturan if then. Kemudian analysis of result, menginterpretasikan dan mengevaluasi output dari tahap mining. Tahap miningnya itu berupa pola. Nah, untuk pendekatan analisanya yang digunakan akan bermacam-macam atau bervariasi menurut operasi data mining yang kita gunakan. Tetapi biasanya akan melibatkan teknik visualisasi. Kemudian tahapan yang terakhir, assimilation of knowledge, itu tujuannya menggunakan hasil data mining yang telah dievaluasi ke dalam proses organisasi dan sistem informasi perusahaan. Sedangkan tahap-tahap KDB menurut Jiawehan, di sini ada 7 tahapan, yaitu tahapan yang pertama tahapan data cleaning. Di sini maksudnya kita menghilangkan noise atau kesalahan dan data yang tidak konsisten atau inconsistent data. Kemudian untuk tahap data integration, menggabungkan berbagai macam sumber data. Nah, untuk tahap data selection, memilih data yang relevan dari database dengan menggunakan analisis task. Kemudian untuk tahap transformation, yaitu mentransformasikan data atau konsolidasi data ke dalam bentuk yang lebih baik untuk data mining dengan mewujudkan operasi summary atau aggregation. Kalau untuk tahap data mining, dengan tujuannya itu mengekstrak pattern atau mengekstrak pola dari data dengan menerapkan intelligent method. Kemudian pattern evaluation, mengidentifikasi sejumlah pola yang sungguh-sungguh menarik atau pola yang sangat menarik dan bakal menjadi pengetahuan mendasar sejumlah pengukuran ketertarikan atau interestingness measures seperti rule support dan rule confidence untuk role extraction-nya. Kemudian yang terakhir tahap knowledge presentation. Nah, di sini merupakan tahap penggunaan teknik-teknik visualisasi dan representasi untuk menyajikan pengetahuan yang telah diperoleh kepada user atau kepada pengguna. Yang terakhir yaitu ada beberapa isu atau masalah yang terdapat dalam data mining. Nah, sistem data mining bertumpu pada database yang memasuk data mentah sebagai masukan atau input, sehingga masalah timbul seperti informasi yang terbatas. Maksudnya itu database yang dirancang untuk tujuan berbeda dengan data mining, sehingga atribut-atributnya sangat sederhana. Nah, data yang tidak lengkap menimbulkan masalah karena apabila
tidak terdapat atribut-atribut penting untuk pengetahuan domain aplikasi tersebut, hal ini akan mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk domain tertentu. Sebagai contoh, tidak dapat mendiagnosa penyakit malaria dari database pasien apabila database tersebut tidak terdapat hasil pengukuran sel darah merah pasien. Nah, kemudian isu atau masalah yang kedua, nilai data yang hilang atau noise. Biasanya database terkontaminasi oleh kesalahan sehingga tidak dapat sepenuhnya dinyatakan bahwa database mempunyai data yang benar atau valid. Nah, kemudian isu atau masalah yang ketiga yaitu ketidakpastian yang merujuk pada tingkat kesalahan dan noise pada data. Kemudian isu atau masalah yang keempat itu bidang yang tidak relevan atau termodifikasi serta ukurannya. Maksudnya ini database cenderung sangat besar dan dinamis di mana kontennya selalu berubah-ubah. Maksudnya itu apakah ditambah, dimodifikasi atau dihapus. Nah, jadi masalahnya bagaimana meyakinkan bahwa aturan yang ada tetap up to date dan konsisten dengan informasi yang ada. Selain itu, bidang database terkadang tidak relevan dengan fokus pencarian data. Contohnya, kode POST merupakan hal dasar untuk menyatakan hubungan mengenai sesuatu secara geografis, seperti penjualan suatu produk. Sekian penjelasan tentang proses atau tahapan KDD, Knowledge Discovery in Database. Nah, jika rekan-rekan masih ada yang belum paham atau masih ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan atau kita diskusikan di forum diskusi yang ada di Ibu Virtual, atau bisa juga lewat WA Group. Nah, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.